1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Mari kita membaca 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudara-saudara sekalian, kehidupan Kristen itu adalah sebuah peperangan rohani. Itu sebabnya kita tidak dipanggil menjadi orang Kristen dengan kemudian menikmati kenyamanan, kesenangan diri. Tetapi kita dipanggil ketika kita menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan, masuk di dalam peperangan rohani setiap saat, setiap hari. Ini tidak mudah. Itu berarti kita tidak boleh menyepelekan akan hal-hal ini. Kalau kita kemudian menyepelekan akan hal-hal ini, maka kita akan tergelincir dan jatuh di dalam dosa. Karena itu kewaspadaan rohani akan selalu harusnya ada di dalam diri kita, agar kita tidak bermain-main di dalam hidup, agar kita menghargai akan anugerah Tuhan, dan bagaimana mengerti tentang berkat-berkat anugerah di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya ketika kita menyadari bahwa kita dipanggil untuk tidak masuk di dalam kesenangan diri kita, tetapi kita dipanggil untuk masuk di dalam medan peperangan. Bagaimana kita siap untuk masuk ke dalam medan peperangan itu? Bagaimana ketika kita menghadapi tantangan-tantangan hari ini di dalam segala ketidakpastian dunia, ketidakpastian ekonomi, di dalam bahkan orang-orang yang mengecewakan kita, bahkan mungkin hal-hal duniawi yang mungkin sedang ada di dalam kehidupan kita, yang mulai kita letakkan sebagai sebuah pengharapan hidup kita. Apakah itu yang menjadi dasar daripada kehidupan orang-orang percaya ketika dia meletakkan pengharapannya kepada hal-hal duniawi? Itu sebabnya tidak sedikit orang-orang Kristen itu akhirnya bisa kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit orang-orang Kristen itu kemudian bisa lari dan tidak lagi mengakui dirinya, bahkan mungkin meninggalkan gereja untuk selama-lamanya. Tidak sedikit penderitaan juga kita alami sebagai orang-orang Kristen. Tidak sedikit kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan hidup kita alami sebagai orang Kristen. Belum lagi kita berhadapan di dalam internal diri kita. Kita berhadapan dengan dosa-dosa diri kita setiap hari. Bagaimana kita berperang melawan dosa-dosa itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita merenungkan hidup di dalam kehidupan sebagai orang Kristen, maka bagaimana hal yang paling penting untuk kita sadari, bagaimana kita mengetahui sebetulnya siapa diri kita di hadapan Tuhan. Berkat-berkat apa yang kita sudah dapatkan daripada Tuhan. Dan itu akan memimpin kita bagaimana kita masuk di dalam peperangan, perjuangan kehidupan menjadi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita semakin lama semakin memahami bahwa kita sebetulnya itu ditopang oleh anugerah Tuhan, maka pertanyaannya adalah, berapa besarnyakah kita menghargai anugerah Tuhan? Berapa pentingnyakah setiap kebenaran-kebenaran Tuhan itu datang kepada kita dan kita hidupi? Betapa bernilainyakah setiap anugerah-anugerah Tuhan dalam hidup kita yang kita perlu hargai nilainya? Itu sebabnya bahkan semua hal-hal yang lain dalam hidup kita dalam dunia ini akan menjadi tidak terlalu berharga ketika ada sesuatu yang sudah berharga dalam hidup kita. Dunia dengan segala tawaran-tawarannya tidak lagi memberi kita pengharapan ketika kita sudah memiliki satu pengharapan yang kuat, yang tidak lagi tergeser oleh tawaran-tawaran dunia, menawarkan pengharapan-pengharapan yang akhirnya akan mengecewakan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian ini kita melihat, inilah kemudian yang dikatakan oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil saat itu, kepada jemaat-jemaat yang ada dikatakan di situ yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dikatakan di dalam bagian itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Petrus datang untuk menguatkan mereka. Kenapa mereka? Ada apa dengan mereka? Saat itu mereka sedang teraniaya oleh pemerintahan Kaisar Nero yang begitu sangat menakutkan bagi mereka. Orang-orang Kristen itu ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh. Orang-orang Kristen itu siap harus menjadi martir. Orang-orang Kristen itu harus siap untuk kemudian tidak lagi memiliki pekerjaan.
Di dalam dunia sekularisasi pada waktu itu, mereka berhadapan dengan tantangan mengikuti Yesus, itu tidak mudah. Mereka bisa kemudian akan mendapatkan kehilangan keluarga, mungkin mereka akan jadi martir, mungkin mereka itu akan diasingkan. Maka surat Petrus ini sedang mempersiapkan mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita lihat konteksnya, siapakah itu mereka? Maka kita perlu melihat dulu apa yang telah terjadi ketika hari Pentakosta itu terjadi pada waktu kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika Rasul Petrus itu berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Lalu di pasal berikutnya, pasal 4, kita melihat ada 5.000 orang bertobat. Lalu kita lihat misalnya di Kisah Para Rasul pasal 21, ketika ada berita mengatakan bahwa semakin banyak orang menjadi Kristen karena pelayanan-pelayanan daripada Rasul pada waktu itu. Dan kita lihat bagaimana semakin berkembanglah pekerjaan Tuhan dan banyak orang-orang menjadi Kristen. Tapi persoalannya adalah, persoalan yang kemudian muncul yang sulit adalah bagaimana kualitas iman mereka. Ketika sudah mulai banyak orang jadi Kristen, pertanyaannya bagaimana menggembalakan mereka? Bagaimana kualitas iman mereka kemudian itu terus berlangsung? Apakah kemudian seperti ketika seorang melahirkan bayi lalu mencampakkan begitu saja? Kan tidak. Dia harus diberi susu, dia harus dirawat, dibersihkan dan sebagainya, memberikan makanan-makanan bergizi agar mereka bertumbuh, agar bayi itu bertumbuh. Demikianlah itu menjadi persoalan penting bagi orang-orang Kristen saat itu. Mereka semakin bertambah banyak, tetapi bagaimana dengan kualitas iman mereka? Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, maka di dalam catatan sejarah kemudian muncullah orang-orang Yahudi bangkit melakukan penganiayaan kepada orang-orang Kristen di Yerusalem. Akhirnya kemudian mereka tersebar kemana-mana. Muncul kata diaspora. Mereka pergi kemana-mana, tersebar kemana-mana. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, itulah yang Tuhan sedang lakukan, membentuk iman mereka itu di luar Yerusalem. Dan kita lihat bagaimana kemudian mereka memahami hidup itu seperti apa. Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya seorang Puritan Reform bernama Jonathan Edwards mengatakan bahwa selama orang Kristen sadar dirinya itu dinamis, dia sadar dia hidup di dalam misi kerajaan Allah, di dalam konteks itulah mereka akan memiliki kekuatan yang paling dahsyat yang Tuhan karuniakan kepada gereja. Kalau kemudian orang-orang Kristen itu terus bertumbuh di dalam perjuangan imannya, maka disitulah ada pengharapan. Bagaimana misi kerajaan Allah itu akan terus berlangsung. Karena ada anak-anak Tuhan yang juga terus Tuhan pakai untuk bekerja, berjuang bagi kerajaan Allah. Itu sebabnya di dalam catatan sejarah kita lihat adanya orang-orang yang muncul, orang-orang Puritan yang mengembangkan pelayanannya di dalam Amerika, di negara Amerika itu kita kenal sebagai New England. Ya, ada orang-orang Puritan di New England di Amerika yang kemudian berkembang, bagaimana misi kerajaan Allah itu semakin bertambah, saudara. Itu sebabnya dalam dinamika itulah, dalam dinamika perjuangan itu, kita perlu ada satu pondasi kasih karunia Allah yang menopang sehingga kita tetap berdiri tegak dan punya pondasi kasih karunia Allah yang terus menopang hidup kita. Tetapi pergumulannya kalau kita masuk di dalam konteksnya mereka saat itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mereka ini kan dulu orang Yahudi, lalu kemudian menjadi orang Kristen, lalu mereka itu ada di luar Yerusalem. Maka kita perlu tahu bagaimana kondisi mereka. Sebelum menjadi orang Kristen, mereka itu orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu punya dua hal besar yang terus ada dalam kehidupan mereka. Pertama, orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang merasa diri mereka, kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Ada satu jiwa eksklusif yang mereka punya. Kalau pendeta Stephen Tong itu memberikan istilah closed system. Mereka itu punya satu closed system, sistem tertutup yang membuat mereka itu hanya mereka saja di dalam satu komunitas, yang merasa diri, berbangga diri sebagai satu komunitas. Dan itulah sebabnya kita melihat Israel punya satu kecenderungan di dalam closed system mereka mempertahankan sebuah kebanggaan satu komunitas yang eksklusif. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mereka juga ternyata memiliki satu pengharapan eskatologi.
Mereka punya pengharapan eskatologi bahwa nanti Mesias akan datang. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, di dalam penggambaran inilah dua macam bagian atau dua hal yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi saat itu, ini menjadi satu gap. Ada satu kenyataan bahwa mereka itu memiliki satu closed sistem tertutup yang merasa diri berbangga dengan keyahudian mereka, tapi di sisi lain itu mereka berpengharapan kepada Tuhan yang akan datang begitu. Nah, bagaimana kemudian itu menjadi satu gap yang serius bagi kehidupan mereka waktu menjadi orang Yahudi. Lalu sekarang saudara bisa bayangkan, mereka sekarang itu sudah di luar Yerusalem, sudah di luar daerah mereka. Mereka sekarang ada di Asia Minor, mereka sekarang ada di Pontus, mereka sekarang ada di Galatia, Bitinia. Bagaimana mereka bisa menghidupi yang namanya hal seperti ini? Bagaimana kemudian ini menjadi hal penting? Ketika mereka merasa diri sudah di luar Yerusalem, lalu kemudian mereka diperhadapkan dengan yang namanya penganiayaan, diperhadapkan dengan yang namanya sebentar lagi akan adanya kematian dalam hidup mereka. Mereka diperhadapkan dengan yang namanya penderitaan mengikut Yesus. Tidak mudah Bapak Ibu untuk kemudian menjadi seorang pengikut Yesus saat itu. Mereka diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan hidup yang tidak mudah. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian Rasul Petrus ini memberikan surat ini untuk menguatkan iman mereka, untuk memberikan kembali pemahaman mereka siapakah diri mereka di hadapan Tuhan, untuk membawa mereka kembali melihat besarnya kekayaan kasih karunia Allah di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Di ayat yang pertama kita lihat, di ayat yang kedua, selain orang-orang pendatang, Petrus juga mengatakan yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Mereka ini dikatakan orang-orang pilihan Tuhan. Mereka ini orang-orang percaya, orang-orang yang takut kepada Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan. Tapi mereka sekarang menghadapi yang namanya tantangan yang tidak mudah, Bapak Ibu, saudara sekalian. Itu sebabnya kemudian Petrus mempersiapkan mereka dan memberikan mereka itu satu kebenaran untuk menguatkan kembali pengharapan mereka. Lalu pengharapan seperti apa? Apa dasar pengharapan itu? Apa kaitannya dengan kuasa kebangkitan Kristus? Bagaimana melihat pengharapan di dalam dunia ini? Bagaimana mereka kaitkan dengan pengharapan yang ada di surga yang Tuhan berikan kepada mereka? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab, akan kita renungkan bersama-sama pada sore hari ini, Bapak Ibu sekalian. Maka ketika Petrus sudah mengatakan kepada mereka orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah dan seterusnya, bahkan dikatakan lagi di situ yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Setelah memberikan kembali identitas itu, maka Petrus mulai masuk kepada karunia-karunia yang mereka dapat di dalam Kristus. Mari kita masuk di dalam ayat yang ketiga. Di dalam bagian itu Bapak Ibu sekalian, kita melihat di ayat yang ketiga dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian, ini menarik. Ini sangat bertolak belakang dengan pemikiran cara berpikir orang Yahudi. Petrus itu melakukan satu revolusi dalam iman pengharapan orang Kristen, memperlihatkan perbedaan antara apa yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi di Perjanjian Lama dengan sekarang di dalam Kristus itu bedanya seperti apa. Saudara perhatikan, terpujilah Allah dan Tuhan. Ini menarik, karena di dalam Perjanjian Lama tidak pernah ada kata Tuhan dan Allah itu dipisah, selalu itu sama. Kita kasih contoh, mari kita buka Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3, saudara. Satu ayat saja kita lihat, Keluaran pasal 3 ayat 15. Saudara perhatikan, Keluaran pasal 3 ayat 15. Dikatakan di situ, Keluaran 3 ayat 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Tuhan Allah itu gandeng. Tuhan Allah itulah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Masih seperti
eksklusif kan? Masih seperti satu komunitas bahwa itu adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan dan Allah. Saudara perhatikan, ketika sekarang Petrus mau memberikan satu revolusi tentang apa itu namanya Tuhan mereka, siapa itu Tuhan mereka, maka disinilah kita melihat Petrus sudah mulai menggambarkan konsep Allah Tritunggal. Saudara perhatikan di dalam bagian itu, dikatakan di dalam bagian itu, saudara, dalam perjanjian lama itu selalu satu. Kenapa saat ini dipisah? Ini pernyataan Allah Tritunggal yang sangat penting. Pernyataan ada makna kedatangan Kristus sekarang. Dikatakan di situ, terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Allah dan Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti apa? Sekarang mau diperlihatkan perluasan makna daripada siapa itu Allah yang mereka percayai. Yang tadinya eksklusif, satu komunitas, satu bangsa, sekarang ini kehadiran Kristus. Berarti sekarang kehadiran Tuhan, pernyataan Injil, keselamatan bukan saja sekarang miliknya bangsa Israel, tapi sekarang milik semua bangsa. Kehadiran Kristus itu menunjukkan satu hal yang penting, saudara sekalian. Kedatangan Kristus di situ, Injil bukan lagi satu bangsa Israel, tapi untuk semua bangsa. Maka di sini Petrus akan masuk ke dalam makna kebangkitan Kristus. Saudara sekalian di dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam bagian ini menarik, karena kemudian itu menunjukkan satu hal yang penting. Ternyata di dalam pembahasan tentang siapakah itu Allah yang mereka percayai, mereka harus diperlihatkan bahwa jangan lagi berpikir secara eksklusif. Tapi lihatlah sekarang sudah dibukakan kepadamu, bahkan ketika engkau di luar Yerusalem pun, bahkan kepada orang-orang bukan bangsa Israel pun juga sekarang Allah hadir. Kedatangan Kristus itu untuk mereka. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah keunikan masing-masing orang yang dipersekutukan di dalam Kristus. Maka dalam konteks inilah kemudian Petrus itu bisa berbicara mengenai surga. Petrus kemudian bisa berbicara mengenai hidup yang kekal. Bagaimana bisa memiliki hidup berpengharapan di dalam surat ini, berharap kepada sesuatu nanti. Kalau kita lihat di ayat 4, tidak akan sirna, itu ada di surga dan seterusnya. Maka Bapak Ibu sekalian, Petrus mulai banyak berbicara mengenai pengharapan ke depan. Saudara, ini menarik, ini menguatkan. Ini betul-betul membuat mereka itu melihat satu secercah cahaya terang begitu. Di dalam kegelapan, kekalutan, ketakutan mereka sekarang diperlihatkan sebuah cahaya terang di depan. Ada cahaya terang itu yang ada cahaya kemuliaan Kristus itu yang sedang dinyatakan kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, maka ketika mereka terus diperhadapkan kepada satu kenyataan, walaupun engkau sedang mengalami kesulitan, tantangan, ada pergumulan, sekarang betulkah hidupmu itu ada pengharapan? Itu sebabnya di dalam keadaan-keadaan seperti itulah Petrus kembali memberikan satu kekuatan bahwa ada pengharapan. Ada pengharapan yang hidup di dalam Kristus. Nah, pengharapan seperti apa? Nanti dibahas di dalam ayat yang keempat. Nanti kita lihat itu. Nah, sekarang kita melihat bagian-bagian ini Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kemudian sekarang dikatakan bahwa ada pengharapan. Karena kita sekarang disatukan di dalam Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Masing-masing kita mungkin berbeda, tetapi sama, satu di dalam Kristus. Bahkan disatukan di dalam kematian Kristus dan hidup bersama di dalam kebangkitan Kristus. Kristus mati untuk semua orang, bukan hanya untuk Abraham, Ishak dan Yakub saja. Dia adalah Allah yang hidup, bukan Allahnya orang mati. Itu sebabnya ini menjadi sesuatu hal yang menarik untuk mereka kemudian ingat tentang Tuhan Allah dan seterusnya, mengingatkan mereka tentang closed system tadi yang sekarang Petrus itu seperti mau adakan satu revolusi agar mereka keluar dari pemahaman itu untuk melihat pengharapan yang penting di dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, maka di dalam bagian ini Petrus memulai satu konteks yang begitu penting. Dikatakan yang karena rahmatnya yang besar. Ada kata terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Petrus, poin pertama Bapak Ibu, Petrus ingin membawa kita untuk melihat, Petrus ingin membawa mereka untuk memulai bagian ini dengan kata pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah itu mendahului pernyataan berkat Allah kepada umatnya.
Itu adalah gambaran yang sempurna tentang apa yang terjadi dalam ibadah. Doksologi, pujian kepada Allah. Petrus memberikan satu arahan kepada mereka, memberikan satu kekuatan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka bahwa engkau adalah milik Tuhan, bahwa mulailah itu dengan doksologi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Petrus memberikan satu pengarahan untuk doksologi. Kemudian dia memberikan tentang bagaimana berkat-berkat Tuhan itu diberikan kepada mereka. Bagaimana ini menjadi penting, bagaimana ini menjadi fokus. Mereka melihat akan kemurahan Tuhan karena rahmat-Nya yang besar. Apa dasar daripada doksologi itu? Apa dasar daripada puji-pujian itu, Bapak Ibu sekalian? Karena ada rahmat Allah yang telah diberikan kepada mereka terlebih dahulu. Mengingatkan mereka tentang kemurahan Tuhan adalah dasar daripada seluruh apa yang mereka dapatkan. Allah yang terlebih dahulu berintervensi kepada mereka. Dan inilah dasar di dalam pemahaman kekristenan kita, bahwa dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Agama Kristen tidak pernah mengajarkan dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Agama Kristen selalu mengajarkan bahwa dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Allah yang memulai segala sesuatu terlebih dahulu. Allah yang memberikan segala sesuatu terlebih dahulu, termasuk memberikan kasih karunia-Nya, anugerah-Nya kepada manusia. Disinilah kita melihat, Bapak Ibu, sesuai dengan rahmat-Nya yang besar, yang karena rahmat-Nya yang besar, itu berarti ada sesuatu hal yang Tuhan terlebih dahulu sudah lakukan. Maka kenapakah itu kemudian menjadi satu yang penting? Ketika Petrus memberikan satu pengarahan bahwa mulailah dengan pujian kepada Allah. Itulah sebabnya di dalam bagian ini, Bapak Ibu sekalian, kita melihat inilah perbedaan. Inilah perbedaan yang harus mereka lihat. Waktu mereka masih orang-orang Yahudi dulu, ya memang masih orang Yahudi sih, tapi lihatlah bahwa sekarang engkau sudah menjadi orang pilihan Tuhan, orang Kristen, percaya kepada Kristus. Emang bagaimana dengan orang Yahudi? Bapak Ibu sekalian, orang-orang Yahudi itu beda dengan apa yang Petrus katakan saat ini. Orang Yahudi pada waktu itu, saudara, ketika dia mengatakan terpujilah Allah, itu benar-benar apa, saudara? Itu benar-benar untuk menyenangkan hati Tuhan, bawa korban. Itu sebabnya kalau tidak setia, Tuhan akan hukum dan sebagainya. Supaya Tuhan tetap menjaga komunitas mereka, mereka harus taat kepada Tuhan. Tapi surat Petrus ini bukan lagi untuk seperti mau menyenangkan Tuhan, tapi panggilan untuk menyatakan terpujilah Allah. Doksologi ini itu adalah deklarasi kepada Tuhan. Deklarasi kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terlebih dahulu kepada mereka. Anugerah yang diberikan kepada mereka itulah yang menjadi dasar doksologi mereka di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, bukankah ini menjadi penting? Bukankah ini yang betul-betul menguatkan mereka di saat mereka sedang mengalami penganiayaan, di saat mereka seperti telah kehilangan pengharapan, di saat mereka telah sedang menghadapi banyaknya tantangan-tantangan. Kalau masih hidup besok, puji Tuhan, mereka diperhadapkan dengan kesulitan yang tidak mudah menjadi orang Kristen. Tapi Petrus mengatakan, pujilah Tuhan di dalam segala keadaan hidupmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, pujilah nama Tuhan. Walaupun engkau sedang menderita, bahkan mungkin engkau sudah mungkin akan mengalami kematian besok, tapi pujilah nama Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ada kasih karunia Allah yang terlebih dahulu sudah diberikan kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya di sini Petrus berbicara kepada orang-orang Kristen yang ada di bawah tekanan, di bawah himpitan, penderitaan, kesulitan, penganiayaan. Tapi Petrus mau mengatakan kepada mereka, hal pertama yang perlu dilakukan adalah bagaimana memuji Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena ada rahmat-Nya yang sudah terlebih dahulu diberikan. Ini pertama, saudara. Maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menghidupi bagian pertama dalam kehidupan kita? Mungkin kita dalam konteks yang berbeda, mengalami penganiayaan, mengalami tantangan. Mungkin kita tidak sedang diperhadapkan dengan penganiayaan militer saat itu. Mungkin kita tidak sedang diperhadapkan dengan pemisahan-pemisahan daripada dunia sekularisasi saat itu, yang bisa memisahkan kita karena kita orang-orang percaya. Tapi kenyataan yang kita bisa lihat, bagaimana ada kesulitan, penderitaan, bahkan hal yang sama yang Petrus mau katakan kepada kita dan mau berbicara kepada kita. Firman Tuhan mau berbicara kepada kita hari ini. Apa yang samanya? Bagaimana
firman Tuhan mau membawa kita untuk melihat bagaimana sebetulnya kita meletakkan pengharapan kita itu yang benar. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam bagian inilah kemudian bagaimana Petrus memberikan arahan ini kepada mereka, kekuatan ini kepada mereka. Karena itu ketika ada kesulitan, ketika ada tantangan, ketika mungkin sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan Tuhan, kekecewaan mungkin muncul dalam hidup kita. Ada kepahitan tertentu mungkin sudah mulai ada dalam hidup kita. Melihat ketidakadilan, melihat apa yang ada di dalam realita hidup kita. Bapak Ibu, seringkali kita tidak menemukan, ya, kita mungkin akan menemukan orang-orang yang mulai meragukan Tuhan, orang-orang yang skeptik, yang menyangkal bagian-bagian dari kekristenan. Tidak sedikit orang-orang dulunya Kristen sudah mulai meragukan imannya dan pelan-pelan meninggalkan gereja. Dulu adalah orang Kristen, tapi kemudian sekarang keluar, bahkan sekarang mempengaruhi dunia untuk melawan kekristenan. Kenapa? Karena kecewa, karena tidak sanggup melihat ketidakadilan, karena ada kepahitan tertentu melihat kekristenan yang ada. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, orang-orang yang meragukan Tuhan, orang-orang yang skeptik seperti itu, kita akan menemukan bahwa masalah mereka sebenarnya tidak berakar pada masalah intelektual mereka. Masalah mereka bukanlah masalah intelektual, tetapi masalah mereka adalah bagaimana mereka dalam tanggapan yang salah terhadap pencobaan hidup. Mereka salah berespon terhadap pencobaan hidup. Saudara, ada satu buku yang ditulis oleh Timothy Keller, saudara. Walking with God Through Pain and Suffering. Berjalan bersama Allah melalui kesulitan dan penderitaan. Saya mengambil kesimpulan dan saya mengutip bagian ini untuk kita coba lihat di dalam bagian ini. Timothy Keller membahas masalah mengapa Allah seperti mengizinkan penderitaan dan kesulitan dalam dunia yang telah menjadi beban, yang telah membuat orang-orang percaya, orang-orang tidak percaya bahkan itu mulai mempertanyakan Tuhan. Ia menunjukkan bahwa ada makna dan alasan di balik penderitaan dan kesulitan itu. Dia memberikan argumen yang kuat mendasar bahwa penderitaan sebetulnya merupakan bagian yang sangat penting bagi pengalaman manusia mengikut Tuhan, bagi pengalaman manusia memahami Tuhan. Dan itu hanya bisa dihadapi melalui pemahaman relasi pribadi kita dengan Tuhan. Itu sebabnya Calvin di dalam buku Institutio mengenal Allah, mengenal diri. Kalau kita mau mengenal diri, kenallah Allah yang benar. Kalau kita mau mengenal Allah yang benar, kenallah diri kita yang berdosa dan seterusnya. Maka pemahaman diri yang benar itulah, pemahaman Allah yang benar itulah dasar sebetulnya kita memahami, meresponi kesulitan, penderitaan, tantangan yang ada. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam bagian inilah kita melihat keadaan kita mungkin bisa berubah, tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak berubah. Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini maka ketika ada pergumulan, ada duka cita, ada kesulitan, mari, mungkin kita sedang dipakai Tuhan untuk menguatkan saudara-saudara yang lain. Kuatkan mereka, ingatkan mereka bahwa Tuhan tetap baik, Tuhan tetap peduli, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan memelihara hidup kita. Bahkan mungkin kita yang sedang bergumul hari ini, saudara, kita melihat bagaimana Tuhan adalah gembala yang baik. Ia memelihara, ia menopang, ia memimpin kita, ia tahu pergumulan kita, ia peduli dengan kita. Itu sebabnya ini sangat kuat bagi mereka, menguatkan mereka. Bahkan di dalam penganiayaan pun juga, ingatlah bahwa Tuhan tidak tinggalkan kalian. Ingatlah bahwa ada kasih karunia yang sudah diberikan kepada kalian oleh Tuhan, oleh Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, maka di dalam bagian ini kita lihat ada hal yang begitu sangat penting. Ada hal yang kemudian itu memberikan mereka satu kekuatan bagaimana mereka itu tahu Tuhan sudah memberikan mereka rahmat-Nya yang besar. Pertama, ada doksologi, pujian di dalam segala hal. Yang kedua, saudara, lalu masuk di dalam bagian kedua kita lihat bahwa yang telah melahirkan kita kembali. Ini berbicara bahwa rahmat kasih karunia Allah itu kemudian melahirbarukan kita.
melahirbarukan kita oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah Bapak Ibu sekalian, rahmat kedua, bagian kedua yang saya ingin bagikan, rahmat Allah, kasih karunia Allah itu melahirbarukan orang-orang percaya. Bapak Ibu sekalian, Petrus kemudian melihat bagian ini begitu sangat penting berikutnya. Bagaimana mereka kemudian melihat setelah ada puji-pujian karena rahmat yang terlebih dahulu diberikan, maka bagian kedua mereka dibawa untuk melihat bahwa ada harapan hidup. Ada harapan hidup yang dikatakan, yang telah dilahirkan kembali, yang telah memberikan kita satu arahan bagaimana kita dilahirkan kembali untuk memiliki ada harapan yang hidup. Itu berarti ada harapan yang tidak hidup, ada harapan yang mati. Maka Bapak Ibu sekalian, maka di dalam bagian inilah Petrus membawa orang-orang percaya mengingat Tuhan telah memberikan kita kehidupan baru. Di dalam teologi Paulus biasa kita kenal menjadi ciptaan yang baru. Itu berarti ada sesuatu harapan yang baru di sana untuk menapaki kehidupan kepastian. Karena ada tandanya. Apa tandanya? Lahir baru. Maka orang tidak mungkin bisa meresponi itu saudara, kalau mereka belum lahir baru. Kita tidak dapat mengalami yang namanya warisan itu kecuali kita dilahirkan kembali. Orang itu tidak mungkin akan bisa menikmati keindahan, menikmati akan anugerah kasih karunia Allah itu kalau mereka belum disadarkan, kalau mereka belum dilahirkan kembali. Sama seperti Bapak Ibu, seperti kita memberikan kepada orang buta satu arahan, lihatlah matahari itu sangat indah sekali. Atau membawa orang buta itu ke museum seni saudara, lihatlah ini guci-guci indah, lihatlah itu lukisan-lukisan yang indah. Kamu tidak lihat? Lihat dong. Bagaimana mau lihat kalau dia buta saudara? Biar kita paksakan, ayo lihat dong, ayo lihat. Mau lihat bagaimana kalau mereka buta? Bapak Ibu, ini ilustrasi sederhana. Bagaimana kemudian kita lihat bahwa orang akan menikmati kasih karunia Allah itu, atau menikmati yang namanya kuasa kebangkitan Kristus itu, ketika orang itu dilahirkan kembali. Kemuliaan Allah akan dinyatakan dimulai dengan kelahiran kembali. Bapak Ibu, itu sebabnya di dalam bagian ini kita melihat apa yang Allah telah lakukan. Dia telah mengangkat kita ke kehidupan yang baru, mengubah gambaran-gambaran menjadi hal yang baru dari cara pandang kehidupan yang lama. Sama seperti ketika kita membaca kitab Yehezkiel Bapak Ibu. Mari kita membaca kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 5 dan 6 saudara. Saya bacakan untuk kita Yehezkiel pasal 37 ayat 5 dan 6. Yehezkiel 37 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Akan ketahui bahwa akulah Tuhan ketika aku melahirkan kembali engkau. Bapak Ibu, begitu sangat indah, begitu sangat penting pemahaman ini bagi mereka. Mereka bisa menikmati kasih karunia Allah itu karena di dalam kebangkitan Kristus itu mereka telah dilahirkan kembali. Saudara, dalam bagian ini dikatakan dia telah mengucapkan firman, roh telah menyatukan tulang-tulang itu, memberi urat dan otot-otot, membawa kita kembali kepada kehidupan, seperti kehidupan kembali. Dan itu juga yang dikatakan Yesus di dalam percakapannya dengan Nikodemus, ya, Yohanes pasal 3, bagaimana ada satu konsep lahir baru. Siapa itu Nikodemus? Nikodemus itu adalah salah satu dari 70 anggota Sanhedrin. Kita tahu Sanhedrin pada waktu itu adalah pemimpin agama Yahudi yang mengatur seluruh tata ibadah, tata cara, aturan-aturan di dalam keyahudian, saudara. Di dalam konteks ibadah, Sanhedrin, dia salah satunya. Itu sebabnya ketika percakapan pada malam hari itu, Yohanes pasal 3, Yesus ingin menjelaskan kembali kepada dia tentang bagaimana sebetulnya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah harus dilahirkan kembali.
Nah Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya nanti ketika dikatakan di dalam ayat yang keempat, ada akan mendapatkan warisan yang ada di surga. Kenapa? Karena orang-orang yang lahir baru itulah nanti yang akan mendapatkan akan warisan kerajaan Allah itu. Saudara, di dalam bagian ini kita lihat berbicara tentang lahir baru, kehidupan yang baru. Bukan sesuatu yang kita lakukan, tetapi apa yang Allah sudah lakukan dalam hidup kita. Itulah lahir baru, saudara. Roh Kudus melahir barukan kita. Allah yang melakukan terlebih dahulu di dalam hidup kita. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, maka kemudian untuk apa dikatakan di situ, suatu hidup yang penuh pengharapan. Maka pertanyaan berikut adalah, pengharapan seperti apa yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah itu? Pengharapan seperti apa yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah lahir baru itu? Ada 4. Ayat yang keempat menunjukkan ada 4 hal penting. Saudara perhatikan ayat 4. Untuk menerima suatu bagian. Pertama, yang tidak dapat binasa. Kedua, yang tidak dapat cemar. Ketiga, yang tidak dapat layu. Keempat, yang tersimpan di surga bagi kamu. Wow. Kalau kita pakai bahasa sekarang, keren. Bagaimana ini tidak menunjukkan sesuatu yang begitu menakjubkan, amazing. Ini sesuatu pengharapan yang begitu sempurna, yang sudah diberikan kepada orang-orang yang sudah lahir baru karena kuasa kebangkitan Kristus. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bisa lihat? Kenapa orang-orang di Asia kecil itu butuh pengharapan? Karena mereka sudah tidak ada lagi pengharapan. Seperti sudah hampir kehilangan pengharapan. Mereka dianiaya. Mereka seperti sedang berhadapan dengan kematian setiap hari. Di mana pengharapan itu? Bapak Ibu sekalian, kalau orang sudah tidak berdaya lagi, kalau dokter misalnya mengatakan kepada seorang pasien di ruang ICU, ibu, bapak, umur ibu bapak tinggal 2 minggu. Apa yang kita bisa rasakan? Masihkah kita seperti masih ada pengharapan? Atau mungkin kita sedang membayangkan atau memikirkan seorang yang akan dieksekusi mati begitu. Besok engkau akan dibawa untuk ditembak mati. Besok nih, 1 hari lagi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertanya masih adakah pengharapan? Saudara bisa masuk tidak ke dalam pergumulan orang-orang pembaca mula-mula Petrus saat itu? Bagaimana mereka hampir telah kehilangan pengharapan. Tapi Petrus mau membawa cara berpikir yang revolusioner kepada mereka. Bahwa apa saudara? Petrus sampaikan, jangan taruh pengharapanmu itu di dunia. Taruh pengharapanmu itu di surga. Walaupun mungkin kita akan mengalami kematian. Charles Spurgeon mengatakan, apa itu kematian? Kematian itu justru adalah awal satu fase kita masuk ke dalam kekekalan. Maka kenapa kita harus takut mati? Justru kematian itu membawa kita masuk ke dalam satu fase kekekalan. Berjumpa dengan Sang Juru Selamat kita. Bersekutu dengan Dia selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, justru melalui kematian itulah mereka itu akan mendapatkan nanti penggenapan daripada pengharapan-pengharapan ini. Wow. Saudara bisa bayangkan kalau saudara masuk di dalam satu ruangan ICU. Sudah seperti tidak ada pengharapan, dokter sudah menyerah begitu. Lalu kita datang menguatkan mereka. Bahwa pengharapan Bapak, pengharapan Ibu, jangan letakkan kepada kesehatan. Karena kesehatan tidak akan pernah akan terus sehat kita. Suatu waktu kita akan sakit, suatu waktu kita akan pergi, suatu waktu kita akan meninggal. Kita hanya antri saja menunggu waktu itu. Itu sebabnya kita selalu diingatkan, bahkan orang-orang di Asia kecil saat itu diingatkan untuk meletakkan pengharapannya itu jangan di dalam dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang penuh pengharapan. Mereka telah mereka telah mengalami kelahiran kembali karena kuasa kebangkitan Kristus untuk memperoleh hidup yang penuh pengharapan. Karena kita memiliki hidup yang kekal di dalam Juru Selamat yang telah mengalahkan kematian itu sendiri. Kenapa berharga? Pengharapan seperti apa? Pengharapan yang tidak akan hilang
tetap akan ada untuk selama-lamanya. Maka jangan letakkan pengharapanmu itu di dalam dunia ini. Mari kita coba lihat beberapa pengharapan itu, saudara. Pengharapan itu hidup kenapa? Ayat 4, saudara. Kita lihat. Dikatakan di dalam bagian itu, karena diletakkan, ya dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Maka disinilah Bapak Ibu, Petrus ingin mengkontraskan dengan warisan apapun yang ada di dunia ini. Dikatakan di situ yang tidak binasa, itu berarti ada yang binasa. Maka Petrus ini mau mengkontraskan pengharapan di dalam dunia ini dengan pengharapan itu di surga. Pengharapan di surga yang tidak akan binasa. Karena diletakkan di atas pengharapannya, warisan yang tidak dapat binasa. Dikatakan di situ Bapak Ibu, ada satu kontras, ada satu perbandingan yang sangat signifikan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada pekerjaan, pekerjaan itu bisa berakhir. Kalau kita meletakkan pengharapan kita itu kepada kesehatan, kita suatu waktu bisa sakit. Kalau kita meletakkan pengharapan kita itu kepada keluarga kita, ya keluarga bisa tidak akur. Kalau kita meletakkan pengharapan kita kepada pernikahan, pernikahan pasangan bisa mengecewakan. Bahkan ketika kita meletakkan pengharapan di dalam pelayanan-pelayanan kita di gereja, kita bisa digantikan oleh orang lain. Apakah itu tetap memberikan kita satu pengharapan? Tidak. Kalau kita sedang meletakkan pengharapan di dalam dunia ini, maka kita akan kecewa. Pengharapan ini tidak bisa membawa kita kepada satu sukacita. Bapak Ibu sekalian, pengharapan ini tidak bisa diberikan oleh keluargamu. Pengharapan ini tidak bisa diberikan oleh perusahaanmu. Pengharapan ini tidak bisa diberikan oleh masyarakat, oleh negaramu, oleh siapapun juga dalam dunia ini. Apakah kemudian kita mau terus berharap kepada dunia ini? Apakah kita terus berharap bahwa penyakit di dalam dunia ini akan hilang? Apakah kita terus mau berharap bahwa yang namanya kesulitan hidup itu akan hilang? Tidak. Kesulitan akan ada terus, penyakit akan ada terus. Maka kita akan kecewa kalau kita terus letakkan pengharapan itu di dalam dunia ini. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya harapan-harapannya orang-orang kaya, harapan-harapannya orang-orang yang sehat, harapan-harapannya para penguasa, harapan-harapannya orang-orang yang sombong, satu waktu mereka akan gagal, akan hancur, akan jatuh. Saudara, tidak ada pengharapan yang tidak akan pudar di dalam dunia ini. Maka satu-satunya harapan yang dapat kita lihat di dalam kebenaran Tuhan, bahwa ada pengharapan yang tidak binasa, ada harapan yang tersimpan di surga, terpaku di atas tahta Allah, di dalam pribadi Kristus yang sudah mati dan sudah bangkit untuk kita. Karena itu saudara-saudara sekalian, jangan letakkan pengharapanmu di luar Kristus. Jangan letakkan pengharapanmu kepada dunia yang akan mengecewakanmu. Saudara-saudara sekalian, warisan seperti apa? Tidak dapat binasa dan tidak tercemar dan tidak luntur. Itu maksudnya apa, saudara? Perjanjian Lama sudah memberikan kita juga satu jawaban. Mari kita coba lihat beberapa ayat di Alkitab, saudara. Warisan seperti apa yang tidak akan punah, tidak akan hilang selama-lamanya. Mari pertama saya ajak kita lihat Bilangan pasal yang ke-18. Bilangan 18 ayat yang ke-20. Bilangan 18 ayat 20, saudara, saya bacakan. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka, dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Tuhan ingatkan Harun, inilah warisan yang terbaik, terindah, termulia, bernilai. Satu lagi, saudara, kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-16. Mazmur 16 ayat 5 dan 6. Ini pemberian Tuhan sendiri. Dikatakan Mazmur 16. Mazmur 16 ayat 5 dan 6. Saudara perhatikan, saya bacakan. Ya Tuhan, engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku.
tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Ini bahasa puisi, saudara, yang dikatakan oleh pemazmur, menyatakan bahwa Tuhan sendirilah itu milik pusakanya dia, warisan yang terindah di surga bagi dia. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, maka di dalam bagian ini, karena Tuhan sudah memberikan kepada mereka warisan itu kepada mereka, kelahiran baru itu melalui kuasa kebangkitan Kristus itu membawa mereka kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi kita dapat mengalami warisan itu karena ada kelahiran kembali melalui kuasa kebangkitan Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu saudara sekalian, apakah berita yang paling terbesar dalam hidup kita? Yaitu bahwa Yesus Kristus pernah mati, tapi dia sudah bangkit. Kebangkitannya itu melahirbarukan aku, sehingga aku memiliki pengharapan yang hidup di surga, yang tidak dapat sirna untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, orang-orang yang gampang kehilangan semangat, gampang kehilangan sukacita mengikut Tuhan. Karena kami seringkali sangat mudah meletakkan pengharapan kami kepada dunia yang berdosa ini, kepada berkat-berkat Tuhan, kepada keluarga kami, kepada perusahaan kami, kepada pekerjaan kami, bahkan kepada pelayanan-pelayanan kami. Tetapi ternyata Tuhan, itu semua membuat kami akan kecewa, karena suatu waktu semua akan sirna dan akan mengecewakan kami. Tetapi kami bersyukur melalui firman-Mu kepada jemaat orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil saat itu. Engkau kuatkan mereka agar mereka melihat kembali kasih karunia Allah yang besar, rahmat Allah yang besar, yang telah melahirbarukan mereka melalui kuasa kebangkitan Kristus, untuk memiliki pengharapan yang hidup, pengharapan di surga yang tidak akan sirna, yang tidak akan hilang untuk selama-lamanya. Tuhan, berikanlah kami juga sekali lagi pemahaman itu dalam diri kami, untuk meletakkan pengharapan kami itu di dalam Yesus Kristus, di surga, yang tersimpan di surga, yang tidak akan sirna untuk selama-lamanya. Sehingga ketika kami menghadapi pergumulan, tantangan, kesulitan hidup ya Tuhan, kami tidak gampang rapuh, kami tidak gampang kecewa kepada Tuhan, tetapi kami terus punya pengharapan, sukacita, setia mengikut Tuhan, karena ada pengharapan di surga bagi kami. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni kelemahan-kelemahan kami yang gampang sekali meragukan Tuhan dalam hidup kami. Tapi biarlah firman-Mu pada sore hari ini sekali lagi menguatkan kami Tuhan. Kami kembali boleh menapaki hari-hari ke depan kami. Mungkin ada tantangan, mungkin ada kesulitan, penderitaan, penganiayaan, bahkan kematian sekalipun, tidak akan pernah memisahkan kami daripada kasih Kristus. Tidak akan pernah menghapuskan pengharapan kami, pengharapan yang ada di surga. Suatu waktu kami akan berjumpa muka dengan Sang Juru Selamat kami, bersekutu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan kami, teguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.